Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar semuanya? Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, nama budaya. Kembali pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, materi berkaitan dengan identitas nasional. Sebelum kita membahas lebih jauh berkaitan dengan materi identitas nasional, maka terlebih dahulu kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih pandangan umum berkaitan dengan identitas nasional itu sendiri. Dapat kita ketahui bahwa identitas nasional merupakan eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional. Menurut Berger, dalam The Capitalist Revolution, era globalisasi dewasa ini, ideologi kapitalislah yang akan menguasai dunia. Kapitalisme telah merubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Bukan hanya itu, tetapi nasib sosial, politik, dan kebudayaan. Perubahan global ini juga menurut Fukuyama akan membawa perubahan suatu ideologi, yaitu dari ideologi partikular ke arah ideologi universal, sehingga dalam kondisi seperti ini, kapitalisme lah yang akan menguasai dunia. Selanjutnya ialah, maka yang pertama kita akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih pengertian identitas nasional. Secara terminologi, pengertian identitas nasional dapat kita ketahui bahwa suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Oleh karena itu, definisi identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan definisi people character, national character, atau national identity. Selanjutnya, pengertian identitas nasional menurut Robert De Ventos, sebagaimana dikutip oleh Manuel Castells dalam bukunya The Power of Identity, mengemukakan bahwa selain faktor etnisitas, teritorial, bahasa, agama, serta budaya, identitas nasional juga dipengaruhi oleh faktor dinamika suatu bangsa tersebut dalam proses pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, namun selanjutnya kita akan membicarakan berkaitan dengan bagaimana sih sejarah kelahiran faham nasionalisme. Sebelum kita memasuki bagaimana rumusan-rumusan sejarah kelahiran faham nasionalisme, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih arti dari nasionalisme itu sendiri, atau definisi dan pengertian dari nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggrisnya yaitu nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia
yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga, rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Maka oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa sejarah kelahiran faham nasionalisme itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini merumuskan beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat, seperti Kerajaan Besar Majapahit dan Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar karena mempunyai kerajaan yang memberikan konsep-konsep spiritual dan konsep-konsep bagaimana membangun dan mendirikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Karena oleh sistem kerajaan inilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang kedua adalah penderitaan rakyat akibat politik. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia telah melalui beberapa fase. Sejak era Orde Lama sampai dengan reformasi dan era industri saat ini, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia menjadi ikon dalam melalui bagaimana sejarah-sejarah yang telah lampau yang dilewati oleh rakyat Indonesia. Secara politik bahkan bangsa Indonesia telah menjadi bagian dari era reformasi. Secara politik bangsa Indonesia menjadi bagian daripada Orde Lama dan Orde Baru. Hal ini menjadikan rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia menjadi dewasa akan perpolitikan di negara ini untuk menjadikan dan memberikan contoh pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah adanya diskriminasi rasial. Tidak semua jabatan penting dikuasai oleh kaum pribumi. Hal ini menunjukkan pula bahwa jabatan-jabatan penting di negara ini bukan hanya dikuasai oleh orang Indonesia asli atau kaum pribumi. Karena Indonesia memberikan contoh bahwa bangsa ini adalah pluralisme, bermacam-macam budaya, suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Namun, di satu sisi, karena bermacam-macam latar belakang itulah, kepentingan-kepentingan untuk memegang suatu jabatan penting di negara ini bukan hanya kaum pribumi asli, tetapi yang ikut terlibat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan adalah orang-orang yang berada di luar Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu munculnya golongan terpelajar. Hal ini menunjukkan golongan terpelajar telah memberikan sumbangsi yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia. Tentunya dengan identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia berdasarkan sumber daya manusia, maka mendorong pembangunan berkelanjutan itu sangat signifikansi untuk kepentingan bangsa dan negara. Salah satu contoh yang kemudian kita ketahui bersama bahwa Presiden B.J. Habibie telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk kemajuan bangsa Indonesia. Presiden B.J. Habibie adalah orang yang sangat cerdas dalam mendorong pembangunan negara kita secara sumber daya manusia. Beliau bisa membuat pesawat dan bahkan bukan hanya Presiden Habibie, banyak anak-anak bangsa Indonesia yang ikut kontestasi menjadi
pilar demokrasi untuk mendorong kemajuan bangsa dan negara ini dalam rangka memenangkan Olimpiade dan lain sebagainya. Kemudian hal yang kedua adalah bagaimana kita membicarakan bagaimana faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini menunjukkan bahwa yang pertama dan poin yang pertama adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia ini menjadi salah satu contoh bahwa persoalan-persoalan konflik internasional menjadi bagian yang paling penting untuk membangun kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti salah satu contoh kita ketahui bahwa Hiroshima dan Nagasaki dibombardir oleh persoalan konflik-konflik internasional. Hal ini menunjukkan bagaimana keberpihakan internasional menjadi bagian penting dalam kehidupan negara dan bangsa kita ini sebagai bangsa Indonesia, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang dewasa untuk berpikir kemakmuran untuk rakyatnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebangkitan nasionalisme negara-negara Asia Afrika. Kebangkitan nasionalisme ini menjadi salah satu pilar penting bagaimana titik tolak pembangunan bangsa dan negara ini menjadi substantif untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan sebagai bagian penting dalam memberikan kemajuan budaya, ekonomi, pendidikan, bagaimana sebagai daya ungkit kreativitas anak bangsa. Hal ini adalah salah satu contoh pilar atau kacamata kita untuk melihat bangsa-bangsa lain yang telah bangkit menjadi bangsa yang besar sebagai bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Maka tentu sebagai bangsa Indonesia pula kita harus menjadi bagian dengan hal yang demikian. Yang ketiga adalah maksudnya paham-paham baru. Memang dapat kita ketahui bahwa paham-paham baru di bangsa Indonesia menjadi bagian penting. Persoalan komunisme, persoalan PKI dan lain sebagainya akhir-akhir ini sangat dibicarakan oleh anak bangsa, sangat menyoal di permukaan bumi. Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin dewasa dan semakin menjadi bagian yang sangat penting bagaimana menghadapi tantangan dan dinamika suatu bangsa. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawatnya sebagai anak bangsa, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Ketika ada paham-paham yang mengusik ideologi Pancasila dan kemudian ideologi yang kita anut, bagaimana kita mengembangkan konstitusi negara ini, maka kita harus menolaknya dan merawatnya dengan baik, ideologi yang kita anut. Kemudian selanjutnya adalah kita membicarakan berkaitan dengan identitas nasional itu menjadi salah satu konsep yang sangat menarik kita bicarakan. Tadi kita membicarakan berkaitan dengan sejarah kelahiran faham nasionalisme. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Dan ini kita membicarakan berkaitan dengan ada dua cara bagaimana kita mempertahankan nasionalisme kita atau identitas nasional kita. Yang pertama adalah secara internal. Secara internal ini
ada beberapa poin yang kemudian kita ketahui bagaimana mempertahankan nasionalisme. Yang pertama, kita harus mencintai dan menjaga dan merawat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita mengikuti dan melaksanakan pendidikan bela negara. Yang ketiga, kita harus menolak paham-paham radikalisme. Yang keempat, kita harus mencintai produk dalam negeri ketimbang produk luar negeri. Selanjutnya adalah secara eksternal. Secara eksternal, ada beberapa hal yang kemudian kita pertahankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana menjaga dan merawat nasionalisme kita. Yang pertama adalah bangsa sebagai bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kedua adalah menjaga dan bangga dengan budaya sendiri yang luhur. Ketiga, mampu menyaring budaya barat yang masuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, menolak budaya barat yang tidak baik. Yang kelima, menjaga perekonomian bangsa. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya alam milik sendiri untuk kepentingan bangsa sendiri. Yang ketujuh, mengutamakan barang buatan negeri sendiri atau mencintai produk lokal daripada produk luar negeri. Selanjutnya adalah yang ketiga, kita akan membicarakan berkaitan dengan identitas nasional sebagai karakter bangsa. Identitas nasional sebagai karakter bangsa dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia memiliki daya kreativitas. Dalam hal ini, memang sering kita ketahui bahwa sebagai contoh fakta konkret adalah anak-anak dan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki bermacam-macam budaya dan adat istiadat. Dengan bermacam-macam budaya ini, maka tentunya anak-anak bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kreativitas masing-masing dalam mendorong kemajuan budaya di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan bangsa Indonesia secara budaya menjadi pilar demokrasi, menjadi pilar kebangsaan yang sangat penting bagaimana menjadi salah satu contoh dari negara-negara lain di dunia. Yang kedua adalah percaya diri dan memegang prinsip. Dapat kita ketahui bahwa Presiden pertama Soekarno menjadi contoh dan menjadi salah satu kiblat bagaimana kita melihat bahwa bapak bangsa kita Soekarno-Hatta menjadi salah satu presiden yang menunjukkan percaya diri bagaimana merawat dan menjaga bangsa Indonesia secara budaya dan secara agama. Hal ini menjadi salah satu aset vital yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bagaimana menasionalisasi aset-aset di negara di batas-batas wilayah, kemudian bagaimana merawat nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri. Yang ketiga adalah mentalitas berkelimpahan. Bangsa Indonesia dapat kita ketahui bahwa anak-anak bangsa Indonesia tidak kalah saing dengan bangsa-bangsa lain. Karena mental yang dimiliki oleh anak-anak dan bangsa Indonesia adalah mental-mental baja. Hal ini menjadi konkret bahwa kita seringkali menjadi
menjadi bagian penting untuk mengikuti persaingan global internasional, tampil di pentas-pentas internasional. Banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan penghargaan di bidang olahraga. Banyak anak bangsa Indonesia mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan dan lain sebagainya. Hal ini karena didorong oleh mentalitas yang tinggi yang dimiliki oleh bangsa dan anak-anak Indonesia itu sendiri. Yang keempat adalah integritas. Integritas ini adalah jiwa, rasa dan karsa yang dimiliki oleh Indonesia yang tidak bisa dimiliki oleh bangsa lain. Karena dengan integritasnya kita mampu mempertahankan bangsa ini menjadi bangsa yang besar di seluruh dunia secara identitas nasional dan budaya. Yang kelima adalah idealisme. Dengan idealisme ini, bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia tidak mampu dirongrong oleh paham-paham negara-negara lain. Bangsa dan masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan dan kepekaan identitas dan idealisme masing-masing di negaranya sendiri. Walaupun bermacam-macam budaya, agama, dan lain sebagainya, tetapi idealisme yang dimiliki oleh anak-anak dan bangsa Indonesia maupun masyarakat Indonesia menjadi salah satu pondasi kekuatan utama bagaimana merawat way of life untuk kepentingan negara dan bangsa kita itu sendiri. Yang keenam adalah kompetensi. Kompetensi ini menjadi rumusan kepentingan bersama, bagaimana mendorong kekuatan sumber daya manusia sehingga anak-anak Indonesia banyak lolos di kompetisi-kompetisi internasional, banyak yang lolos menjadi model-model di kompetisi internasional. Kita memiliki keanekaragaman seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah bagaimana kita membicarakan di poin yang keempat berkaitan dengan proses berbangsa dan bernegara. Dalam proses berbangsa dan bernegara ini menjadi salah satu pilar penting kita melihat kontekstualisasi bagaimana mengembangkan dan menjaga nilai kedaulatan konstitusi negara itu berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Bagaimana kita merumuskan konstitusi negara, hukum, dan lain sebagainya ini menjadi pilar penting penyangga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena ketika kita memegang prinsip equality before the law, maka persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi bagian penting untuk mengatur negara dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa ini. Hal ini dapat dilakukan dengan bercermin pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bangsa Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur dalam rangka mempertahankan keamanan negara dalam upaya bela negara, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia itu sendiri, dan juga faktor lain yang mempengaruhinya seperti sosial, budaya, bahasa, dan agama. Hal ini menjadi satu bagian mata rantai yang tidak bisa dipisahkan karena faktor yang paling penting
bagaimana merawat persatuan dan kesatuan di antara anak bangsa adalah kita harus menjaga sosial, budaya, bahasa, dan agama. Ketika kita merawat hal ini, maka tentunya kita ini menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dan bangsa ini. Bagaimana kita menjaga konstitusi negara ini dengan baik dan berkeadilan, seperti yang dicita-citakan oleh Bapak Bangsa Soekarno-Hatta.